selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, baiklah kalau hadir semua. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang energi kinetik. Apakah kalian semua ada yang sudah belajar tentang apa itu energi kinetik? Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang energi kinetik. Nah, jadi apakah kalian semua ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan energi kinetik itu? Yap, benar sekali. Nah, jadi energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Nah, jadi dahulu istilah energi kinetik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti dengan kinetikos, yang artinya itu adalah gerak. Jadi, benda yang bergerak pada kecepatan tertentu itu pastinya memiliki energi kinetik. Nah, sementara benda lain yang diam itu tidak energi yang diam dan tidak bergerak itu tidak mempunyai energi kinetik. Jadi, energi kinetik ini itu disebut dengan energi gerak, di mana pergerakan suatu benda itu bisa menghasilkan energi lainnya. Misalnya ada energi gerak itu bisa berubah menjadi energi listrik, dan akhirnya energi listrik itu bisa dimanfaatkan oleh manusia yang biasa kita manfaatkan seperti yang ada di rumah kita, yaitu tenaga surya seperti listrik dan lain-lainnya. Nah, adapun pergerakan dari suatu benda ini itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan dari benda tersebut. Intinya, kecepatan dari suatu benda itu dipengaruhi oleh energi yang dihasilkan dari energi kinetik itu sendiri, dan juga dipengaruhi oleh kecepatan satuan dari energi kinetik itu adalah joule. Berdasarkan dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri dari energi kinetik itu yang pertama ada benda yang bergerak itu pastinya mempunyai energi kinetik. Yang kedua, energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan dan massa benda. Yang ketiga, pergerakan dari benda itu memiliki arah yang beragam-ragam. Jadi, energi kinetik itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, satu ada energi kinetik translasi. Nah, jadi energi kinetik translasi ini itu adalah energi kinetik yang dihasilkan oleh benda yang bergerak lurus dengan arah dan kecepatan yang sama. Misalnya, yaitu mobil yang melaju di jalan tol, dan ada tembakan peluru yang bergerak lurus tepat pada sasarannya. Nah, yang kedua ada energi kinetik rotasi. Nah, jadi energi kinetik rotasi ini itu adalah kondisi ketika sebuah benda itu berputar. Ketika dia berputar, besaran energi di dalamnya ini itu bisa berubah. Contohnya yaitu ada perputaran bumi mengelilingi matahari. Nih bumi nih. Dia mengelilingi matahari. Dia bergerak mengelilingi matahari ini. Dan ada gasing yang sering kalian mainin. Dia akan berputar melalui titik porosnya. Dan yang terakhir ada biang lala tuh, yang sering kalian mainin di pasar-pasar malam tuh banyak. Energi kinetik ini memiliki manfaatnya. Nih. Manfaat energi kinetik ini itu yang pertama ada energi panas. Nah,
Energi panas ini itu biasanya dihasilkan karena adanya gerakan yang dilakukan satu benda. Panas ini bisa dihasilkan oleh energi kinetik karena adanya aktivitas dari alam pada permukaan benda. Manfaat energi kinetik yang berubah menjadi panas itu antara lain yang pertama itu bisa dimanfaatkan menjadi penghangat ruangan. Yang kedua, dia bisa menjadi pembangkit listrik. Yang ketiga, dia akan mematangkan dan menghangatkan suatu masakan. Tuh, misalnya magicom yang sering kalian gunakan di rumah. Terus yang terakhir itu bisa buat mendidihkan air. Yang kedua, ada energi radiasi. Nah, energi radiasi ini itu adalah energi dari pergerakan suatu gelombang yang hasilnya itu dikenal dengan gelombang elektromagnetik yang manfaatnya itu yang pertama bisa menjadi sumber penerangan ruangan. Contohnya lampu. Terus yang kedua, dia bisa mengeringkan baju dari di bawah sinar matahari. Terus yang ketiga, ada energi suara. Nah, energi suara ini juga itu termasuk dari hasil energi kinetik. Nah, sebab suara itu dihasilkan dari getaran yang dilakukan oleh pita suara kita. Jadi, energi suara ini itu kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, yang biasa kita gunakan untuk berbicara kepada teman kita, kepada keluarga, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, bisa sebagai pengeras suara atau speaker yang biasa kita pakai kayak toa masjid kayak gitu. Nah, selanjutnya ada contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi kinetik ini itu mudah sekali kita temui karena memang secara tidak sadar energi ini setiap hari dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama yaitu ada pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini itu biasanya menghasilkan energi listrik karena pergerakan yang dilakukan oleh turbin. Jadi, pembangkit ini itu mulai bekerja ketika turbin itu digerakkan oleh arus yang deras, oleh arus air yang deras. Kemudian turbin ini itu berputar sehingga menghasilkan listrik. Yang kedua, ada berjalan dan berlari. Nah, berjalan kaki ini termasuk dengan energi kinetik yang dihasilkan oleh manusia. Karena ketika kita berjalan atau berlari, bagian-bagian tubuh kita ini itu melakukan koordinasi agar bisa digerakkan. Nah, selanjutnya ada bersepeda. Di saat kita mengayuh sepeda, ini itu merupakan suatu energi kinetik karena ketika kita mengayuh pedal sepeda, itu rodanya akan ikut bergerak, berputar kan, sesuai dengan arah yang kita inginkan. Jadi, kendaraan. Nah, laju kendaraan ini juga itu merupakan suatu energi kinetik karena pergerakan di dalam mesin ini bisa membuat roda dari kendaraan itu berputar dan berjalan itu sesuai dengan arah yang kita kehendaki. Selanjutnya ada bola yang menggelinding. Tuh, ketika kalian bermain bola kaki, terus bolanya menggelinding, itu merupakan energi kinetik juga karena bola itu berputar atau berpindah tempat. Nah, selanjutnya ada kincir angin. Nah, kincir angin ini itu bisa digerakkan karena adanya energi kinetik. Karena ketika perputaran dari kincir angin ini kemudian juga bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya ada rumus energi kinetik. Rumus. Ada yang tahu nggak rumus energi kinetik itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Jadi rumus energi kinetik ini adalah EK sama dengan 1/2 mv dikali kuadrat, mv kuadrat. Jadi EK ini itu adalah energi kinetik yang biasanya disebut dengan joule. Nih, energi kinetik
satuannya itu joule. Terus M ini itu adalah massa, satuannya adalah kilogram. Massa. Terus V ini ada yang tahu apa? Kecepatan. Satuannya meter per sekon. Jadi ini tadi itu adalah materi tentang energi kinetik. Jadi bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, baik. Kalau bisa dipahami, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang apa sih materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Benar sekali. Jadi energi kinetik ini itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada benda yang bergerak, pasti itu mempunyai energi kinetik. Terus yang kedua, energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan dan massa bendanya. Yang ketiga, ada pergerakan dari benda arah yang beragam. Itu salah satu itu 3 ciri-ciri dari energi kinetik. Selanjutnya ada jenis-jenis kinetik. Ini yang pertama ada energi kinetik translasi. Terus ada energi kinetik rotasi, yang bumi itu berputar mengelilingi matahari. Terus selanjutnya ada manfaat energi kinetik. Tuh, manfaat energi kinetik yang pertama ada energi panas, yang kedua ada energi radiasi, dan yang ketiga ada energi suara. Dari materi yang kita bahas tentang energi kinetik hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Atau ada yang masih bingung? Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, jika sudah cukup, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Gua akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.